Shalom teman-teman semua, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur hari ini kita bisa kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian, damai sejahtera dan keselamatan yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita mau meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan biarlah hati kita dan pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini pun boleh menyenangkan hatinya. Kita menaikkan segala pujian kita hanya kepada Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala puji dan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Bila sungguh puji-pujian boleh menyenangkan hatimu. Setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita sama-sama angkat suara kita mau meninggikan Dia dalam hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Biar segala pujian itu Tuhan menyenangkan hatimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala
kita akan bersinar terang dalam kemuliaan Allah. Maka dari itu mari kita pujikan, tinggikan, dan muliakan namanya. Shine like star. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy at your grace, overflowing every place. Let us be one with you today, and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we worship in your court. Let us declare your majesty and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify and show your kingdom come in all the earth. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. We will shine like stars above, burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memfokuskan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan hari ini pun boleh menjadi fondasi hidup kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang bisa menjadi kekuatan dan harapan dalam hidup kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang
Sungguh ku tak perlu khawatir Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi kami gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Salam sejahtera saudara semua yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. I'm honored to be here to preach to all of you young people. Kepada Anda semua anak-anak muda, saya tahu Kristus mengasihi Anda dan mempunyai rencana yang luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan untuk dengan bebas tanpa larangan bisa mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini yang mengenai Engkau ini. Biarlah ini dapat diberitakan karena domba-domba-Mu mendengar suara-Mu. Biarlah saya sebagai hamba Tuhan semakin kecil dan Engkau yang semakin besar. Dan suara sang gembala dikumandangkan dan hati kami ditransformasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya diberikan sebuah topik untuk berbicara mengenai healing movement. Nah, saudara sudah perlu tahu, setiap miracle yang terjadi dalam kehidupan kita dan semua yang tercatat di dalam Alkitab, itu selalu diberi nama tanda, signs. Okay? Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya mau menunjukkan kepada Anda beberapa tanda di Indonesia yang cukup lucu ya. Kalau saudara perhatikan ya, banyak sekali typo yang terjadi, salah-salah spelling ya, salah ejaan terhadap sign yang ada di Indonesia. Contohnya ini ya. Ngomongnya sih kepinginnya mau ngomong ice cream, tapi es crime. Crime itu kriminal, yaitu es kriminal ya saudara ya. Atau mungkin saudara pernah makan ayam goreng itu fried chicken, tetapi karena mungkin ini di Sunda, jadi dia nggak bisa ngomong F, jadi akhirnya menjadi fried chicken ya. Nulis chickennya pun juga nggak benar gitu saudara ya. Atau kalau enggak mungkin Anda karena berpikir bahwa udah terlalu biasa dengan misalnya kalau ke salon ada facial dan yang lain-lain ya. Ini di salon juga ada rias pengantin sanggul Faisal, bukan facial tapi Faisal. Terus cream bath sama cuci blow ya. Ya. Terus kemudian kita ngomongin service HP ya, software, hardware, no sinyal, mati total, blank CD, mic mati, speaker mati, keypad macet, hang gitu ya saudara, hangnya tapi hank ya pakai pakai K gitu ya. Atau kalau enggak saudara di Indomaret pengen dapat wifi, tapi ternyata dia menawarkan free wifi gitu saudara ya. Bukan wifi tetapi free wifi. Atau kalau enggak mungkin di pinggir-pinggir jalan di tol gitu ya, saudara bilang jauhi narkoba, tetapi diterjemahkan bahasa Inggris jauhi narkoba malah jadinya hide drug gitu ya. Kalau punya narkoba justru disembunyikan ya. Nah saudara, ini semua tanda-tanda yang lucu-lucu
Tetapi saya mau bicara tentang tanda hari ini mengenai healing movement yang terjadi mungkin di kalangan kekristenan, atau mungkin saudara pernah melihat KKR kesembuhan ilahi atau festival kuasa Allah atau demonstrasi kuasa Allah. Kita harus melihatnya dari sisi apa yang Alkitab katakan mengenai mujizat dan semua hal-hal yang supranatural yang terjadi di sekeliling kita. Nah, kita akan baca sama-sama di Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Nah, saudara, saya akan memberikan sedikit background. Kisah Para Rasul adalah berbicara mengenai the acts of the Holy Spirit, yaitu karya Roh Kudus yang memberdayakan, empowering the church, gereja dan para rasul. Dan pada saat itu memang benar-benar healing itu terjadi sangat luar biasa, dan healing itu diadakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan otoritas kepada para rasul ini untuk menjadi pendiri gereja mula-mula, establishing the church. Nah, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dikatakan begini. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak apa, saudara? Katakan sama-sama tanda. Bahasa Inggrisnya signs dan mujizat, signs and wonder di antara orang banyak. Nah, di sini kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia adalah titik dan kemudian langsung bilang semua orang percaya. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu bukan hanya titik, tetapi dikatakan and all people who believe. Artinya begini, ada sebab dan ada akibat. Sebabnya apa? Penyebabnya apa? Karena banyak tanda, karena banyaknya mujizat yang dilakukan rasul-rasul di antara orang banyak, maka dan sebagai akibatnya semua orang percaya. Selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Nah, jadi ada sebab dan ada akibat. Ternyata tanda itu, the sign is not the end of itself. Tanda itu bukan tujuan akhir, tetapi tanda itu menunjuk dan merujuk kepada sesuatu yang lain. Nah, merujuk kepada sesuatu yang lain itu apa? Dikatakan semua orang percaya. Percaya kepada siapa atau tentang apa? Nah, Yohanes 20 ayat 31 memberikan kita petunjuk yang semakin jelas. Nah, saudara, kalau misalnya saudara bingung tentang sebuah ayat, jangan saudara berandai-andai atau saudara berusaha berspekulasi untuk menjelaskan ayat tersebut. Tetapi biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, kita cari ayat-ayat yang lain. Apa yang Alkitab katakan mengenai tanda itu merujuk kepada siapa, supaya orang percaya kepada apa. Nah, Yohanes 20 ayat 31 dikatakan, kita lihat, tetapi semua yang tercantum di sini. Nah, saudara bisa tulis di kolom komen ya. Semua tanda ya, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya, lihat, sebab, akibat. Semua, katakan sama-sama semua. Yang tercantum di sini, ini bicara tentang mujizat, telah dicatat supaya kamu percaya. Apa yang dipercayai? Bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Terus ada supaya lagi, yang kedua, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin, saudara. Jadi ternyata semua mujizat itu hanyalah tanda. Tanda itu merujuk kepada siapa? Kepada Kristus. Dan tujuannya apa? Supaya kita yang melihat tanda itu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan kemudian supaya apa? Iman kita dikuatkan, dipertebal. Semakin kita bisa mempercayakan hidup kita untuk memperoleh hidup di dalam namanya. Ini yang dikatakan Yohanes 20 ayat 31. Nah, saya kasih ilustrasi ya, saudara ya, supaya Anda lebih mengerti. Saya sebelum pindah ke Indonesia, saya tinggal di Los Angeles, saudara ya. Selama saya tinggal di Amerika lebih dari 21 tahun, menggembalakan jemaat di sana ya. Saya masih ingat ada suatu area yang bersalju di dekat Los Angeles yang namanya area itu adalah Big Bear, ya, Big Bear Mountain. Dan waktu itu Jane, anak saya yang ketiga, itu masih di perut. Istri saya masih hamil. Saya masih ingat, saya ajakin dua anak saya yang pertama dan yang kedua. Saya punya 3 anak. Yang pertama udah umur 19, yang kedua umur 14 ya, saudara ya. Tapi pada waktu itu mereka masih kecil. Dan saya ajakin Jonathan dan Jed dan istri saya, kita pergi untuk melihat snow bersama-sama dengan beberapa orang-orang yang ada di gereja.
Dan setelah kita kira-kira perjalanan selama 2 jam, kita naik ke gunung, akhirnya kita sudah mulai melihat snow. Kita melihat salju ya. Dan akhirnya rombongan kami berhenti di sebuah area yang cukup besar. Ada snow yang cukup tebal. Dan rombongan kami berhenti mulai main lempar-lemparan snow. Kami mulai foto-foto, mulai bikin-bikin boneka salju, mulai tidur-tiduran di snow. Kita bikin snow angel, sudah tahu ya snow angel ya. Kita bisa saja kita membuat berbagai macam hal-hal yang fun di sana. Nah, bisakah kita puas di sana? Bisa. Tapi kita tahu bahwa ini hanyalah tanda bahwa tujuannya semakin dekat. Semakin dekat ke tempat yang kita tuju, ke destinasinya. Itu belum snow yang sesungguhnya. Itu baru tanda bahwa Big Bear Mountain itu tempat kita nanti akan main snowboarding, main ski, main tubeless ban ya, naik ban ya di atas snow, itu sudah dekat. Nah, artinya apa? Setelah kita puas di situ, main-main sebentar, saya bilang, "Ayo kita pack up, let's go." Kita mau pergi ke Big Bear Mountain karena di sana sebenarnya ada hal yang lebih spektakuler. Adalah hal tujuan kita yang sebenarnya. Jangan berhenti di sini, ini baru tanda. Ayo terus berjalan, ayo jangan stop di sini. Kita perlu jalan terus untuk menemukan tempat di mana sumber snow-nya yang setinggi dada. Ini snow-nya baru setinggi lutut, saudara. Di situ ada tempat ski, di tempat tubing dan yang lain-lain. Nah, dengan ilustrasi ini kita bisa belajar sesuatu. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan memang masih melakukan mujizat menurut kedaulatannya? Yes, memberikan terobosan. Percaya nggak? Percaya. Tetapi kalau Tuhan memenuhinya, jangan lupa saudara. Misalnya saudara berdoa tentang sesuatu dan Tuhan memberikan jawaban doa. Jangan lupa saudara, itu hanyalah tanda. Katakan sama-sama tanda. Tanda. Karena Tuhan itu lebih daripada mujizatnya. Kalau saudara menerima mujizat, jangan berhenti pada mujizat. Bertumbuhlah dalam pengenalanmu akan Sang Pemberi mujizat. Terus kenali Tuhan, terus kenali Kristus. Imanmu jangan berhenti pada mujizat, tetapi biarlah engkau bertumbuh dalam pengenalanmu akan Kristus. Karena Tuhan sudah menyediakan jauh lebih besar daripada apa yang kau bayangkan, pikirkan dan doakan. Itu bicara tentang siapa? Kristus. Mujizat dan terobosan adalah tanda bahwa Tuhan sedang membawa adik-adik, saudara semua kepada pengenalan akan Dia yang lebih dalam. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau saudara baca di Yohanes 21 ayat 25 dikatakan, sebenarnya kitab Yohanes itu gak cukup untuk menulis mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dikatakan begini ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, kalau kitab Yohanes saja mencantumkan, saudara tahu kitab Yohanes hanya mencantumkan 7 mujizat Yesus. Karena ada makna Injil di balik ke-7 mujizat Yesus itu. Mengapa hanya ada 7? Ternyata tanda-tanda ini kalau kita melihat tandanya, ya, itu mengacu kepada sebuah poin. Nah, saya nggak punya waktu untuk membahas ke-7 mujizat itu. Saya akan hanya tunjukkan kepada saudara saja, ya. Sebenarnya ini adalah bagian dari khotbah berseri. Ini bagus kalau dibikin khotbah berseri ya. Khotbah berseri itu mungkin ada 7 minggu khotbah berseri. Minggu pertama kita membahas mujizat Yesus yang pertama kali ya, air menjadi anggur di Kana ya. Week 2 kesembuhan anak penjaga istana. Week 3 kesembuhan di kolam Bethesda. Week 4 memberi makan 5.000 orang. Week 5 Yesus berjalan di atas air, kesembuhan orang buta dari lahir. Sampai ke week 7 kebangkitan Lazarus. Ini semua adalah tanda. Nah, saya akan hanya mengambil satu saja hari ini untuk kita bahas secara cepat, yaitu week 4. Ya, memberi makan 5.000 orang. Dan saya akan jelaskan secara cepat adalah melalui peristiwa tersebut ada 3 hal yang akan kita pelajari. Situasinya seperti apa, mujizatnya apa, signifikansinya apa. Signifikansi dalam bentuk bagaimana kita sebagai orang yang ada di zaman modern sekarang dapat mengaplikasikan dengan melihatnya melalui lensa Injil. Nah, ada begitu ya hal banyak yang menarik saat kita melihat situasi, mujizatnya, dan juga signifikansinya. Dan saudara akan menemukan diri Anda di cerita ini juga ya. Nah,
Sebelum saya mau masuk ke dalam pembahasan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara akan melihat dalam pembahasan ini, saudara akan melihat ada 3 tipe manusia. Ada berapa? Ada 3. Nah, kita akan lihat satu-satu saat kita secara progresif, kita akan melihatnya dari cerita di Yohanes 6. Oke? Yohanes 6 ayat 1. Ya, kita akan baca sama-sama, menyimak bersama dengan saya. Ya, are you ready? Oke. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, komanya kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, saya akan stop dulu sampai di sini. Stop di ayat kedua. Saya akan perkenalkan kepada saudara dari 3 tipe manusia. Tipe manusia yang pertama. Apakah saudara termasuk itu? Kita lihat bersama-sama dan kaji bersama-sama. Kalau saudara lihat ayat ini, banyak orang berbondong-bondong mengikuti siapa? Dia itu siapa? Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Mengikuti dan mencari orang yang mengikuti dan mencari tanda mujizatnya. Nah, saudara bisa perhatikan, kalau ada KKR kesembuhan ilahi, ada seorang pendoa yang bisa mendoakan untuk saudara yang sakit dapat disembuhkan. Wah, pasti rame banget, betul atau enggak? Orang akan berbondong-bondong untuk datang. Nah, yang menyedihkan sekarang, orang sakit malah gak boleh ke gereja. Kalau dulu orang sakit harus dibawa ke gereja, betul gak? Tetapi sekarang orang sakit gak boleh ke gereja, bayangkan. Kenapa? Takut COVID, betul ya saudara? Nah, apakah salah dengan tanda-tanda mujizat? Gak ada yang salah sih. Tapi ini bukan destinasinya. Mujizat, terobosan, jawaban doa, itu semua tanda. Sekali lagi, saudara bisa tulis di komen. Itu semua tanda. Bukan destinasinya. Bukan tujuan akhirnya. Nah, kalau saudara lihat di Yohanes 5 dan Yohanes 6 ini, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Di akhir kitab Yohanes bahkan dikatakan tadi begitu banyak mujizat yang tidak tercatat. Kalau dicatat terlalu banyak, bukunya gak muat. Dan orang-orang ini melihat betapa hebatnya, betapa spektakulernya tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka juga pergi mengikuti Yesus. Bagus gak? Pergi mengikuti Yesus, betul ya? Bagus ya? Kelihatannya bagus. Tapi hati-hati. Kalau kamu mengikuti Yesus hanya karena tanda-tandanya, itu bukan tujuannya. Kadang kita sangat semangat, sangat heboh. Wah, kalau orang karismatik bilang, wah on fire, wah semangat gitu ya saudara ya. Tanda-tanda, wah banyak mujizat, wuhu gitu ya. Ada revival, wah kita ke sana. Ada demonstrasi kuasa Allah, kita ke sana. Oh, ada orang yang ketawa-ketawa, ada orang yang berbahasa roh dan yang lain-lain, ada pengurapan minyak dan yang lain-lain. Katanya nanti dapat terobosan, kita ke sana, ada debu emas, wah penyembahannya luar biasa. Problemnya banyak orang cuman berhenti mencari tanda-tanda. Mereka ngelihat tanda, stop, selfie, membuat kehebohan, mengagumi tanda-tanda, membicarakan orang yang menjadi penunjuk jalannya. Hamba Tuhan itu tahu nggak? Bukan destinasinya. Dia cuman penunjuk kepada siapa? Yesus. Mestinya kita tidak mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Banyak orang Kristen gagal paham, gagal tujuan. Dan ini berefek buruk loh Bapak Ibu. Berefek buruk loh saudara-saudara semua. Efeknya lihat. Di ayat yang ketiga. Yohanes 6 ayat ketiga. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, dengarkan saya, saudara bisa lihat sini. Yesus melihat mereka cari mujizat, mereka mengikuti tanda-tanda, tapi apakah tanda-tanda itu menjadi jawaban buat mereka? Not really. Kenapa? Buktinya waktu itu mereka capek dan mereka lapar. Mereka tetap lapar. Sudah lihat gak? Orang yang cuma cari tanda itu sebenarnya bukan jawaban untuk kebutuhan mereka yang paling dalam.
Buktinya mereka berbondong-bondong mengikuti, kelihatannya keren. Saudara, saya kasih tahu ya, yang seneng kalau orang berbondong-bondong datang ke sebuah KKR yang besar hampir ribuan, yang seneng itu adalah pembicaranya. Tapi orang-orang yang datang, kalau mereka cuma cari tanda, mereka tidak menemukan apa yang mereka cari sebenarnya. Karena mereka akan tetap capek, mereka akan tetap lapar. Kalau mereka dapat mujizat, mujizat itu sebenarnya tidak menyelesaikan akar permasalahan manusia. Karena permasalahan manusia bukan cuma sekedar kebutuhannya dipenuhi. Karena ada hal yang lebih dalam. Yang Tuhan mau bawa orang-orang tersebut bukan cuma hanya melihat mujizat. Tetapi dia ingin orang-orang itu melihat dirinya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau Anda hanya mengikuti tanda, Anda hanya cari mujizat, let me tell you ya, Anda akan capek, Anda akan burn out. Saudara, sering ya, ini saya rasa bukan kebudayaan orang Indonesia aja, tetapi seluruh kebudayaan di dunia ya. Kita ini suka sekali ikut-ikutan, betul atau enggak? Baru saja ada seri drama Korea yang ada di Netflix. Wah, semua orang ikut-ikutan yang sampai bonekanya itu diangkut dari jalan besar di Surabaya karena itu mengganggu, karena begitu banyak orang selfie ya, lagu-lagunya ya, yang bahasa Korea itu terus dijadikan real ya di mana-mana gitu ya. Waktunya kita sepedaan, semua orang sepedaan. Waktu kita maraton, semua orang maraton. Waktu kita pakai sepatu NMD, semuanya pakai sepatu itu. Ada restoran baru, ngetren, semuanya ke sana. Ada kafe baru, ngetren, semua mengikuti, semua follow. Manusia memang suka sekali tren. Kenapa ngantri? Nggak tahu. Kalau ada yang ngantri pasti enak. Gitu kan saudara? Itu belum tentu. Makanya tren itu nggak tahan lama, pasti bosen, pasti capek kalau nggak tahu alasan yang sesungguhnya. Amin. Jadi kalau kita ngomongin tanda dan Anda cuman hanya cari itu, saya jamin Anda akan capek, burn out, saudara akan bosen. Kenapa? Kenapa kok saudara melihat orang Kristen imannya nggak bisa berakar? Karena mereka cuma cari tanda. Anda akan bosan, Anda akan capek. Nah, Anda di mana? Apakah Anda orang seperti ini? Kalau Anda seperti ini, saya berdoa supaya hati Anda dapat digugah. Ayo sama-sama kita bertobat. Nah, ceritanya berlanjut. Oke, selanjutnya. Kemudian ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Mencobai siapa? Kan ceritanya tadi adalah Filipus. Filipus ditanya, di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang yang tadi cari-cari tanda itu dapat makan. Kenapa? Yesus lihat mereka lapar, mereka capek. Kenapa? Yesus ini baik ya. Meskipun kita ini datang dengan motivasi-motivasi yang enggak benar ya. Yesus itu tetap mencari, tetap memikirkan mereka. Kemudian dia mengajak salah satu muridnya. Nah lihat, hal ini dikatakannya Yesus untuk mencobai Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan memberikan makan kepada mereka. Terus kemudian ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, seorang Simon Petrus, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah saudara lihat di sini ya, inilah kecenderungan manusia. Waktu dihadapkan dengan dilema, masalah dan pergumulan, kita langsung cenderung pakai kalkulator kita, betul ya? Lihat apa yang Filipus lakukan, disuruh beli roti, langsung dia hitung-hitung. Wah, mungkin ini ada keturunan pedagang kali saudara ya. Langsung hitung-hitung, ya. Saudara, waktu kita mengalami masalah dan pergumulan, langsung kita berusaha memecahkannya dengan kacamata kalkulator, kacamata uang. Filipus ini orangnya kelihatan suka bikin budget, suka ngitung-ngitung. 200 dinar itu kira-kira gaji 6-8 bulan. Mungkin Anda punya plan, Anda punya rencana. Dan saudara lihat, hitung-hitung, waduh. Nah, di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita cenderung menghitung uang kita, kita cenderung berpikir cara kita yang sangat manusiawi. Ya,
Ini situasinya. Nah, apa signifikansinya, saudara? Saya mau kasih tahu, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, di sini memang Tuhan bukan selalu memberikan mujizat yang spektakuler atau apa. Tetapi di sini kita semua diajak untuk percaya kepada Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja, Christ works beyond our human ways. Kristus berkarya, cara Tuhan berkarya melampaui cara jalan pikiran manusia. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tentu saja Tuhan ingin kita membuat rencana, tetapi sering juga Tuhan bekerja di luar rencana kita. Tuhan berkarya di luar apa yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin ada yang bertanya waktu Anda mendengar saya, apakah kita tidak perlu buat rencana, pastor? Tidak perlu buat budget? No, Alkitab mengajar kita untuk menghitung, untuk kita planning, untuk membuat rencana. Tetapi kalau Anda hidup di dalam Kristus, hidup di dalam iman kepada Tuhan dan Kristus, Anda perlu sadar dan siap bahwa Tuhan bisa mengubah rencana kita kapan saja menurut kedaulatannya. Dan memberikan kita surprise. Dan kita menemukan jalan yang berbeda yang tidak pernah kita pikirkan. Melampaui dan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amsal 16 ayat 3, saudara bisa catat, saya nggak ada di sini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 9, hati manusia, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita belajar sesuatu supaya kita tidak melihat dan langsung kayak misalnya Filipus, dia langsung hitung-hitungan. Tetapi kalau si Andreas langsung skeptis. Ada sih kalau makanan 5 roti dan 2 ikan bawa anak kecil bawa itu. Tapi apa gunanya itu untuk orang sebanyak ini? Percuma. Wah kan gitu kan saudara ya. Skeptis ya saudara. Kalau Anda ada di dalam masa itu, it's okay. Keep looking. Ini adalah perjalanan iman. Ya. Kemudian lihat, kita berlanjut terusnya dan kita masuk ke dalam orang yang tipe nomor 2. Ya. Kata Yesus ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah saudara, ini masuk ke dalam orang yang tipe nomor 2, yaitu apa? Orang yang bukan cuma hanya mencari dan menonton tanda mujizat. Karena kalau orang yang seperti itu pasti akan capek dan akan bosan. Nah yang kedua ini kemajuan saudara, ada progres. Orang yang mengalami tanda mujizatnya, wah luar biasa. Nah yang pertama adalah mereka menonton, mereka mengikuti, mereka menghadiri, sekarang mereka mengalami. Nah saudara mesti tahu selama ini mereka orang-orang ini belum pernah mengalami mujizat. Ya, sebelum Yesus ya. Sebelumnya mereka anyway mereka nggak semuanya sakit. Kalau ada orang yang disembuhkan itu kan orang yang sakit disembuhkan, mereka cuma nonton. Tapi hari itu mereka tahu nggak ada makanan. Mereka tahu bahwa mereka semua lapar. Tiba-tiba Yesus punya hanya 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Dan dari situ dia memecah-mecahkannya. Dan by the way, waktu Yesus memecahkannya, dia memecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya disuruh oleh Yesus pecahkan roti itu dan kasih kepada orang. Mungkin Yesus ceritanya begini ya, memberikan, ini pecahkan 12 ya dari 5 roti itu. Sudah kamu pecahkan aja dan bagi kepada orang-orang. Mungkin Petrus, Filipus, Andreas, waduh gue cuma dapat segini, kecil gitu. Mungkin HP ini ya saya wah aku suruh kasih kepada orang. Dipecahkan, kalau bahasa Jawa nih dipotel gitu saudara, dipotel gitu dikasihin. Mungkin awalnya kecil aja, cetak gitu kasihin. Cetak kasihin. Loh kok gak habis ya? Mungkin mulai lebih besar dikit. Gak habis-habis.
Rotinya itu nggak habis-habis waktu dipecah-pecahkan dan diberikan kepada orang-orang. Jadi bayangkan, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang mengalami mujizat itu. Dan orang-orang yang mendapatkan roti itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Dan ini bukan sulap, karena mereka benar-benar makan rotinya dan mereka benar-benar makan ikannya. Jadi mereka mengalami mujizat. Nah, saudara mungkin ada di fase ini. Saudara dilawat Tuhan. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Doa saudara dijawab. Penyakit saudara disembuhkan. Saudara mengalami terobosan. Saudara mengalami multiplikasi berkat. Bayangkan. Kalau semua roti itu gak habis-habis. Saya pecah-pecah. Mungkin saya bungkus semua untuk bawa pulang gitu saudara ya. Itu orang Indonesia gitu ya saudara ya. Tapi coba saudara pikirkan. Mengalami tanda mujizat, bagus gak? Mengalami sendiri loh, bagus. Tapi sekali lagi, itu bukan destinasinya. Bukan itu tujuannya. Kadang kita sebagai orang Kristen berhenti di sini. Yang kita cari adalah pengalaman demi pengalaman dengan mujizat. Bahkan dibuat formula. Untuk dapat mujizat harus gini, harus puasa, harus begini. Belum tentu. Kalau kamu puasa ada jaminan bahwa kamu dapat mujizat. That's not true. Tuhan itu bukan vending machine. Ya, tahu ya vending ya? Mesin untuk dapetin Coca-Cola. Oh, kamu pencet B1 masukin uang 10.000 maka keluarlah Coca-Cola. Enggak seperti itu. Kalau saudara mengalami mujizat, itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa saudara, itu bukan karena saudara sakti. Tetapi memang hati saudara dan permintaan saudara sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mengalami mujizat dan kita tidak sadar bahwa ada makna, ada pesan yang lebih besar daripada mujizat itu. Dan saudara mengalami mujizat, nanti Anda jadi orang tinggi hati. Wah, aku ini lebih baik dari orang itu. Orang itu udah doa 20 tahun, minta anak, gak dapat. Aku baru 3 bulan minta langsung dapat. Wah, gitu saudara. Saudara bisa jadi orang yang tinggi hati. Saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang lebih rohani. Aku dapat mujizat. Oh, mujizat, miracles gitu. Aku dapat miracle. Wah, luar biasa. Nah, saudara harus tahu. Mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita. Miracles is unmerited favor of God. God's mercy, His grace at work. Semua mujizat yang kita alami. Kalau saudara mengalami mujizat. Itu adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kedaulatannya dan belas kasihannya kepada kita. Dan itu semua dikasih menurut kehendaknya yang berdaulat atas kehidupan umat manusia. Makanya kalau kita berhenti di fase ini dan hanya mengalami mujizat Tuhan, kita hanya puas dengan tanda-tandanya. We enjoy the miracle but we forgot where did the miracle comes from. Dari mana miracle-nya ini? Dari mana mujizatnya? We forget who give the miracle. We forget we don't deserve the miracle. Kita ini mestinya gak layak untuk dapetin itu. Tetapi Tuhan karena belas kasihan dan anugerahnya memberikan kepada kita. Saudara, kita hanya menikmati berkatnya saja dan lupa siapa itu yang memberi berkat. Akhirnya kita hanya menjadikan Tuhan hanya menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu adalah miracles. Saudara, kita perlu bertobat kalau saudara dan saya mendapati hati kita seperti itu. Dan lihat, Yesus memberikan sebuah message. Di mana kita akan masuk kepada tipe orang yang ketiga. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Stop dulu sampai di situ. Saudara lihat ya di sini. Orang-orang komennya apa? Dia ini adalah benar-benar nabi. Nabi. Saudara, orang-orang yang hanya mengalami miracle, orang yang berhenti sampai nomor 2, mereka salah fokus. Mereka menjadikan Yesus sarana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya kalau ada orang yang punya gift nabiah gitu, oh rame yang ngantri untuk minta didoakan. Supaya dapat nubuatan lah dan yang lain-lain.
By the way, gift itu tidak selalu sudah hampir tidak terjadi di perjanjian baru. Kenapa? Karena fungsi nabiah di perjanjian baru itu berbeda. Sudah tidak seperti di zaman perjanjian lama di mana itu adalah sabda Tuhan. Karena apa? Roh Kudus belum dicurahkan. Roh Kudus hanya visitasi di perjanjian lama. Sekarang setelah Pentakosta kita semua memiliki Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang ada di dalam tanda kutip orang-orang yang merasa dirinya nabi itu sebenarnya sama di dalam diri kita. Roh Kudus yang mereka miliki adalah Roh Kudus yang ada dalam kita. Kalau Roh Kudus bisa berbicara kepada mereka, maka Roh Kudus juga bisa berbicara sama kita. Dan kita harus mengkonfirmasinya dengan firman. Ya, jadi orang-orang yang berhenti hanya nomor 2, mereka salah fokus. Mereka melihat Yesus hanya sebagai seorang nabi yang bisa memberikan kepenuhan terhadap kebutuhan mereka. Akhirnya Yesus hanya menjadi sarana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah mungkin saudara waktu mendengar ini, pastor menginterpretasikan terlalu jauh gitu ya. Coba kita lihat, kenapa? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Kita kembali ke ayatnya ya, menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mengapa Yesus menyingkir? Kenapa kok Yesus gak mau deket-deket sama orang-orang yang panggil dia nabi itu, terus mau jadikan dia raja? Kenapa? Dengarkan saya. Ini penting sekali. Karena orang-orang ini mau menjadikan Yesus raja menurut versi mereka. Raja yang buat mujizat, raja yang ngasih-ngasih makan. Yesus sedang menyatakan siapa dia sebenarnya, tetapi yang mereka bingungkan, orang-orang itu bingungkan adalah mujizatnya, rotinya, berkatnya. Dan mereka mau membuat Yesus menjadi raja menurut versi mereka yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Dan bukan seperti yang dirancangkan menjadi raja seperti yang dirancangkan oleh Bapa di surga. Raja yang berbeda, raja yang melayani, raja yang nanti tahtanya adalah salib. Raja yang nanti mahkotanya adalah mahkota berduri. Itulah sebabnya Yesus menyingkir. Dari mana saya tahu? Coba saudara lihat di ayat 25 sampai 26 di pasal yang sama. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Jadi ini ceritanya, sebentar ya, stop dulu di sini. Ceritanya Yesus menyingkir dan nyebrang. Dan orang-orang itu cari Yesus gak ada, mereka juga menyeberang. Akhirnya ketemu sama Yesus. Orang-orang itu sangat baik kepada Yesus. Bukan pura-pura lah ya, baik memang. "Rabi, bila manakah engkau di sini?" Oh, Yesus menjawab dengan ketus. "Aku berkata kepadamu," ayat 26. "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda." Nah, tanda-tanda yang asli itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah sang Mesias. Jadi kamu kesini bukan melihat tanda-tanda bahwa aku Mesias. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Wow. Sudah lihat tanda-tanda tadi berbicara mengenai tanda-tanda yang menunjuk kepada tujuannya. Menunjuk kepada siapa sebenarnya Kristus. Tetapi kamu kesini bukan karena itu, bukan karena aku. Tetapi karena kamu makan roti dan kenyang. Dengan kata lain, kamu cari Yesus karena kamu diberkati sesuai dengan yang kamu mau. Doamu dijawab, Yesus jadi sarana untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Kekristenan bukan hanya tentang mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tetapi kekristenan adalah hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Relationship. Kita melihat siapa Kristus menurut gambarannya, bukan menurut versi kita, gambaran versi kita. Apakah mujizat salah? Well, not really. Tetapi kalau itu menjadi fokus, kalau kita hanya berhenti, hanya mengalami mujizat, maka saudara miss the mark. Dan itu sama dengan dosa. Kemudian Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Makanan yang akan binasa adalah hal-hal yang fana dalam hidup kita. Oh, baju yang keren, prestasi, accomplishment, semua yang bagus-bagus itu semua fana. Mujizat yang kamu cari itu fana. Mujizat yang kamu kejar, yang kamu alami, kesembuhan, kesehatan, terobosan. Orang yang disembuhkan pasti akan sakit lagi dan akan meninggal akhirnya. Betul gak saudara?
Semua harta yang di dunia yang kamu inginkan untuk sebagai terobosan itu fana. Hubungan yang hancur yang akhirnya dipulihkan. Kalaupun itu dipulihkan, itu hubungan manusia. Tanpa Tuhan itu pasti akan mengecewakan. Betul atau tidak? Makanya Tuhan Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kemudian selanjutnya lalu berkata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Baca sama-sama ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Nah, waktu Yesus ngomong begitu, sepertinya mereka masih belum benar-benar yakin bahwa inti dari semuanya itu adalah percaya kepada Yesus. Mereka mulai menceritakan bagaimana dulu nenek moyang mereka. Lihat ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Loh, dari tadi ini bukannya mereka sudah ngelihat miracles, mujizat? Masih minta tanda lagi supaya kami bisa percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Wah, terus 31. Mereka bilang gini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Ayat 32. Jawaban Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, di ayat 30 dan ayat 31, untuk mengerti ini Anda perlu mengerti kenapa dari tadi yang disebut dan dibahas itu adalah roti. Kalau saudara perhatikan tadi di ayat keempat, di ayat 4, Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Paskah itu adalah Passover. Itu adalah hari raya di mana mereka merayakan hari terakhir Tuhan, melepaskan hari terakhir Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Karena hari itu adalah tulah yang ke-10 di mana semua anak sulung di Mesir mati kecuali rumah yang ada olesan darahnya di ambang pintu. Di Passover dilewati oleh malaikat maut, dan malam itu mereka semua makan roti tidak beragi. Dan waktu mereka di padang gurun Tuhan memberikan mereka mana, dan dipercayai bahwa mereka ditolong Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Karena itu mereka taat kepada hukum Musa. Jadi karena itu mereka dari tadi berpikir Yesus adalah Musa yang baru, Nabi yang baru. Dari tadi waktu Yesus menyatakan dirinya, semua orang masih berhenti di nomor 2. Mengalami mujizat karena mereka berpikir ada Musa baru nih, ada Nabi baru, ada formula baru untuk mendapatkan mujizat. Makanya di ayat 32, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa. Kamu pikir aku Musa? Bukan. Bapa-Ku di surga memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kalau dulu nenek moyangmu dapat roti, bukan roti yang benar, cuman roti jasmani. Sekarang ada roti yang benar yang turun dari surga. Ini ngomongin siapa? Nah, orang-orang akhirnya nanya, oh ya ada roti yang benar, tidak seperti dulu, tidak seperti Musa? Ya. Terus mereka bilang, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, disinilah kita masuk ke dalam tipe orang yang ketiga. Yang pertama adalah orang yang cuma hanya cari tanda, jadi penonton, jadi spektator. Yang kedua, orang mengalami mujizat. Tapi kedua-duanya ini kalau kamu berhenti di sana, yang pertama kamu akan capek, yang kedua kamu akan hanya membuat Tuhan menjadi sarana. Tahukah, bukan itu tujuannya. Karena tanda itu merujuk kepada siapa? Orang yang melihat Yesus Kristus lebih dari mujizatnya. Yesus itu lebih daripada tukang buat mujizat. Makanya saya agak keberatan kalau Yesus cuma disebut juru selamat. Juru itu kayaknya tukang. Juru kunci, juru rawat, juru mudi, ya kan? Tukang mengemudi, tukang merawat, tukang buat kunci gitu. Juru selamat, tukang nyelamat-nyelamati. Bukan hanya itu. Tetapi dia adalah raja.
Dia adalah sahabat. Dia adalah anak Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Tuhan sendiri. Orang yang sadar bahwa harta yang terbesar itu bukan mujizatnya. Bahwa mujizat yang terbesar itu bukan saya dapat kesembuhan ilahi. Dari sakit sembuh, gak ada duit jadi ada duit. Itu mujizat receh. Karena itu semua mujizat menunjuk kepada pribadi. Karena mujizat yang terbesar adalah Tuhan yang kudus menghampiri orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dirimu dan diriku. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak terpisah dari Tuhan. Tapi memperoleh hidup, memperoleh kedamaian, memperoleh didamaikan dengan Bapa yang kudus. Bagaimana mungkin kita orang berdosa ketemu dengan Allah yang kudus? Jembatannya siapa? Yesus. Apa yang dunia tawarkan tidak bisa memberikan kita kepuasan. Makanya dia bilang, akulah roti hidup. Lihat ayat yang ke-60. Dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudara, tahukah saudara, orang itu memang senang mujizat. Tetapi begitu dikasih tahu bahwa tujuan dari mujizat itu adalah supaya kamu kenal Yesus. Mungkin ada orang yang mundur. Apakah saudara bagian dari itu? Setelah tahu bahwa ternyata mujizat-mujizat itu cuma tanda yang merujuk kepada Yesus. Supaya kita kenal Yesus. Lihat, ada banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang mendengarkannya? Ayat 66. Kita loncat. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya berdoa tidak ada dari antara kita yang seperti itu. Ayat 67, maka Yesus berkata kepada ke-12 muridnya. Di belakangnya ada 12 murid. Kamu gak mau pergi sekalian? Yesus itu bukan seorang pemimpin yang insecure. Semuanya pergi meninggalkan aku. Oh, aku harus buat mujizat lebih banyak. Gitu ya saudara. No. Dia bilang, sudah tak kasih tahu kan mujizat-mujizat itu tujuannya untuk apa? Merujuk kepadaku. Yesus bilang gitu. Kamu udah tahu? Enggak, kamu gak mau sekalian pergi? Silakan pergi. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Di sini kita bisa belajar. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya. Bahasa aslinya pisteuo. Dan tahu ginosko bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Pisteuo itu adalah mempercayakan hidup kami kepadamu. Ginosko itu adalah mengenal secara intim. Sekarang kami ngerti. Sekarang kami kenal ternyata selama ini semua mujizat yang kau lakukan itu tentang engkau. Engkaulah sang roti hidup itu. Roti di dalam dunia ini bisa membuat kami kenyang sementara. Dan kami akan lapar lagi. Tetapi roti yang berasal dari engkau, karena waktu kami ketemu sama engkau, maka kami akan tidak pernah lapar lagi selama-lamanya. Karena engkaulah harta kami. Engkaulah yang paling berharga. Engkaulah mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar itu apa? Bukan pada waktu kamu sakit disembuhkan. Waktu kamu gak punya duit, kamu mendapatkan terobosan keuangan. No. Mujizat yang terbesar itu adalah kamu mati rohani. Tetapi orang yang semestinya tidak bisa mati, dia menjadi dosa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya saudara dan saya yang berdosa dibenarkan Allah. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah mujizat yang terbesar. Bahwa Allah bisa bilang, namaku Immanuel. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan bersama dengan engkau. Saudara, saat kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Kita memiliki roti hidup. Mujizat yang terbesar itu tinggal di dalam kita dan bersama dengan kita. Saya berdoa supaya hari ini
Saudara bukan cuma hanya orang yang cari mujizat. Saudara bukan cuma hanya orang yang mengalami mujizat. Tapi berhenti di sana. Tapi biarlah saudara bisa melihat bahwa mujizat itu adalah tanda yang merujuk kepada Yesus Kristus. Sehingga Anda melihat Yesus Kristus lebih dari sekedar mujizat. Tetapi dialah mujizat yang terbesar itu. Karena dia menyelamatkan saudara. Dia menopang saudara saat ini. Dan dia pasti akan menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia menyertai dan mendampingi saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara mengenai mujizat-mujizat ini. Kami diingatkan hari ini Tuhan. Bahwa mujizat yang terbesar bukan kesembuhan ilahi. Atau bukan terobosan keuangan. Bukan pemulihan hubungan. Karena itu semua meskipun baik Tuhan. Tapi itu semua fana. Tetapi mujizat yang terbesar adalah Kristus. Mujizat yang terbesar adalah kami diperdamaikan dengan Engkau. Kami yang mati rohani memperoleh hidup yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih bahwa Engkau bersama dengan kami dan Engkau menyelamatkan kami melalui karya salib-Mu yang sempurna. Biarlah firman yang disampaikan hari ini mengubah dan menggugah hati anak-anak-Mu. Biar kami memandang Kristus dengan suatu kekaguman dan hidup kami berubah dari dalam keluar. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa lagi, God bless you, I will see you soon. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas undangan Tuhan bagi kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa kami dan mengingatkan kami. Biarlah sungguh Tuhan melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, iman kami kembali diteguhkan dan dikuatkan. Sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan dan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau mengingat presiden dan wakil presiden kami. Kami mau mengingat segenap menteri dan setiap kepala daerah yang sudah Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin negeri ini. Berikanlah hikmat bijaksana kepada setiap mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengingat akan gereja kami. Gereja Tuhan sendiri yang adalah milik Tuhan. GKA Gloria secara umum dan GKA Gloria Satelit secara khusus. Dan untuk pelayanan kami di pemuda remaja, Tuhan kami sungguh merindukan setiap hal yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami kerjakan, ada roh Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan kami bersyukur untuk majelis-majelis yang sudah terpilih, yang akan menjadi pemimpin gereja GKA Gloria secara umum pada satu periode yang akan datang ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih ini dengan hikmat, kuasa yang datang daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap para pengurus yang juga sudah sekian lama Tuhan panggil dan bersama-sama dengan kami di dalam kepengurusan ini dan di dalam periode yang baru yang akan datang. Mereka juga terus ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memperlengkapi kami, para pengurus Teens and Youth ya Tuhan, boleh terus mengalami kasih karunia Tuhan, melayani dengan memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga topang kami dengan kekuatan dan kasih karunia yang datang dari Allah. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang beribadah pada hari ini. Kiranya sungguh Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan cinta, kasih, dan penyertaan Tuhan. Di tengah kesulitan yang mereka alami, mereka boleh merasakan ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang menopang mereka. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini bergumul dengan pekerjaan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, memberikan peluang-peluang, membukakan kesempatan dan kesempatan buat mereka Tuhan yang mencari pekerjaan. Mereka yang bergelut Tuhan di dalam studi mereka, di dalam karir mereka. Mungkin Tuhan mereka sedang mencari pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pun hadir bagi teman-teman yang demikian. Engkau menyatakan diri-Mu, memimpin hidup mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk komunitas kami di dalam gereja ini. Kiranya kami boleh terus bersama-sama
hidup di dalam satu komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain melalui kelompok-kelompok kecil kami yang ada, GDG yang sudah terbentuk. Tuhan, Engkau tolong setiap kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh di sana, dan kami rindukan Tuhan untuk setiap kami yang belum punya kelompok dan yang belum bergabung di dalam GDG. Tuhan, Engkau pun hadir bagi setiap mereka untuk memberikan kesempatan, memberikan kerinduan agar kami bersama-sama boleh membangun satu komunitas pemuritan yang baik dan membangun satu komunitas rohani yang saling mendukung bagi pertumbuhan kerohanian kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan gereja di dalam memasuki ibadah onsite. Kiranya Engkau tolong Tuhan departemen ibadah, Engkau tolong Tuhan setiap pengurus, dan kami juga berdoa untuk rencana kami menyusun program 1 tahun yang akan datang. Tuhan hadir, berikan hikmat bagi kami untuk menyusun program-program yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Mari teman-teman sekalian, bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mau menyatakan pengakuan iman kita. Teman-teman Teens and Youth GKA Gloria, kepada siapakah engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mau meresponi firman Tuhan. Bila kita mau terus hidup di dalam firman-Nya dan menjalani firman-Nya. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkanlah kembali hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada. Kiranya kasih sayang yang kekal daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menopang dan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia